yang terpenting adalah bagaimana melayani siswa-siswi saya atau murid saya dengan sepenuh hati. Yang ingin saya tanyakan sedikit sih Pak, terkait dengan Anda sebagai kepala sekolah baru ya, tentunya kan memiliki angan-angan ke depan, artinya mau seperti apa sekolah ini ke depannya, dengan gitu Pak. Kalau saya pribadi sebagai kepala sekolah baru di SMK Yasmida ini, di angan-angan saya punya tujuan bagaimana yang terpenting adalah bagaimana melayani siswa-siswi saya atau murid saya dengan sepenuh hati. Karena dengan melayani siswa sepenuh hati itu pasti otomatis yang lain mengikuti Mas Agus. Sebagai contoh, kalau kita melayani sepenuh hati di bidang mengajar di dalam kelas, keterkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain pasti mengikuti. Makanya saya punya target yang mungkin sederhana, tapi sebenarnya sulit dilakukan ketika sebagai seorang guru melayani muridnya sepenuh hati. Itu target saya Mas Agus yang pertama kali. Target sederhananya tadi itu, artinya melayani murid dengan sepenuh hati. Betul. Lalu yang kedua Pak, tentunya SMK Yasmida ini kan punya beberapa program yang telah dijalankan beberapa tahun yang lalu nih. Mungkin di prioritas kepemimpinan Bapak itu apa yang bakal digencarkan Pak? Ya, ini ada program, kalau di jurusan kita ada bukan jurusan baru, tapi kita bekerja sama dengan Yamaha, itu ada sekolah khusus. Sekolah khusus itu sekolah yang kita memang pengajarnya juga sebagian dari Yamaha. Dan nanti anak itu kalau di sekolah yang TBSM jurusan sepeda motor umum itu nanti PKL-nya itu kan di kelas 12. Tapi kalau kelas khusus ini nanti per setengah tahun, belum sampai waktunya PKL dia sudah praktik di bengkel Yamaha. Tapi tentunya ada perbedaan dalam pembayaran karena kelasnya AC, gurunya juga kita datang dari guru luar, itu juga beda, mohon maaf, beda honornya lah bahasanya. Konsekuensinya memang di SPP-nya itu ada perbedaan. Itu satu ketika kita berbicara untuk jurusan. Tapi kalau untuk secara keseluruhan, tentunya kalau berbicara sekolah pasti kita berbicara prestasi. Betul. Ya, yang target kita adalah kita berusaha bagaimana berprestasi di bidang akademik ataupun non akademik. Di bidang akademik tentunya ya sesuai dengan jurusan atau kompetensi yang ada di sekolah kami. Ada 6 jurusan itu. Apa aja itu Pak? Ada jurusan TKJ, TBSM sepeda motor, TKR teknik kendaraan ringan, terus ada jurusan bisnis digital, dan ada jurusan multimedia atau BJP, yang terakhir ada jurusan kesehatan keperawatan. Nah, kita berharap semuanya bisa berprestasi semua. Di antaranya itu Pak, di antara jurusan-jurusan itu yang paling menonjol apa itu Pak? Kalau di daerah Ambarawa tentunya selama ini yang paling menonjol dan paling banyak peminatnya teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan. Saya juga heran nih Pak, padahal di Jawa itu teknik komputer jaringan sudah disuntik mati jurusannya. Karena sudah terlalu banyak lulusannya. Tapi justru di Ambarawa ini kok, dari saya ada di SMK Yasmida, ini jurusan paling favorit. Ketika dibuka pendaftaran, paling banyak peminatnya. Gitu. Tadi Bapak mengatakan ada beberapa jurusan terkait dengan mekanik ya tadi yang dari Yamaha itu. Ada TBSM, teknik sepeda motor. Itu kan ada perbedaan di pembayaran. Betul. Ya Pak ya. Pastinya ketika mereka lulus sudah langsung bekerja atau bagaimana itu Pak? Gini, kita masih dalam tahap di awal tahun ini, memang arahnya ke sana Pak Agus. Jadi harapan kami anak-anak dengan kualitas digembleng oleh Yamaha, harapan kami setelah lulus Yamaha kan akan tertarik dengan anak-anak kita dan lebih paham selama 3 tahun digembleng. Itu memungkinkan anak-anak kita ketika lulus bekerja di Yamaha. Arahnya memang ke sana. Tapi sementara kemarin kita sudah tindak lanjut dengan pihak Yamaha, hanya anak yang berprestasi dulu di kelas itu. Tapi sudah ada. Kita baru mulai tahun ini. Oh, baru mulai tahun ini. Kelas khusus ini kita baru mulai tahun ini. Yang kita munculkan sebagai kelas unggulan.